Saya sudah bersama dengan narasumber dari lembaga survei Ethos, ada Pak Iskandar. Beliau sudah melakukan survei terhadap hasil kinerja kepolisian. Seperti apa? Saya ingin tahu nih Pak Iskandar. Selamat sore. Sore, menjelang malam. Menjelang malam. Sudah melakukan penelitian, survei terhadap kinerja kepolisian terutama Sumatera Utara. Tadi hasilnya ini mau saya dengar. Hasil survei itu berapa persen kinerja terbaik dan kinerja terendahnya? Kinerja terbaik atau tingkat kepercayaan publik kepada kepolisian di wilayah hukum Polda Sumatera Utara hampir 80%, 81%. Ini menunjukkan bahwa masyarakat atau publik Sumatera Utara memberikan respon yang sangat baik terhadap kepolisian wilayah hukum Sumatera Utara yang hari ini dipimpin oleh Irjen Pol Dr. Andes Panca Putra Simanjuntak, MSI. Dan ini bisa menjadi barometer kepada seluruh polda-polda se-Indonesia. Karena sebelumnya juga kami pernah melakukan survei 5 polda, salah satunya Sumut, dan Sumut mendapatkan peringkat pertama waktu itu di antara 5 polda. Setelah itu baru saya mengerucut untuk melakukan survei internal di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dan hasilnya alhamdulillah hari ini saya bisa rilis bersama kawan-kawan dari sahabat polisi. Itu jadi hasilnya 81%. 81%. Masyarakat Sumatera Utara puas terhadap kinerja kepolisian dari Bapak Kapolda di Sumatera Utara ya, gitu ya? Betul. Kurang lebih seperti itu. Dan ada beberapa direktorat khusus yang memang kita meminta masyarakat menanggapi direktorat mana yang menjadi perhatian publik Sumatera Utara. Dan hari ini hasil surveinya bahwa divisi Humas Polda Sumut mendapat peringkat pertama. Setelah itu divisi Propam, kemudian divisi Krimsus, divisi Lantas dan Intel, dan sisanya lainnya. Dan lainnya. Kenapa yang dipilih Polda Sumatera Utara? Ada pesanan nggak nih? Kalau pesanan tidak ada. Jadi ya itu yang tadi saya sampaikan tadi. Saya buat survei 5 polda yang dianggap rawan kriminal. Yaitu Polda Sumut, Polda Metro, Jabar, Jateng, dan Jatim. Dan ini sudah rilis. Dari 5 polda ini, Polda Sumut menduduki posisi pertama. Posisi terbaik. Nah dari situ saya mengajukan untuk membuat survei internal. Artinya pendapat publik di internal Sumut gitu, atas kinerja polisi di wilayah hukum Polda yang di hari ini pimpinannya adalah Pak Panca. Gitu, saya rasa itu. Pemirsa, berdasarkan hasil survei secara intelektual dapat dipercaya, ternyata hasil dari survei tersebut 81% masyarakat di Sumatera Utara mempercayai dan puas terhadap kinerja Kapolda Sumatera Utara. Kita coba tanya bagaimana mereka bekerja hingga mendapat penilaian terbaik. Apakah memang benar-benar pure nih, benar-benar profesional bekerjanya? Seperti apa cara dari Polda Sumatera Utara bisa mendapatkan tingkat kepuasan 81%? Saya akan coba tanya langsung kepada Kabid Humasnya. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan nih, karena kan ada juga mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat di Sumatera Utara tentang dari peningkatan tingkat disiplin masalah kasus hukum. Moto Pak Kapolda Sumatera Utara, teruslah berbuat baik. Bukan berarti selama ini tidak baik. Selama ini sudah baik, tapi terus dikreasikan segala kebaikan itu untuk terus berbuat baik. Terkait dengan ada tidaknya strategi, pasti semua pimpinan siapapun yang menjabat itu ada strategi-strategi khusus untuk diterapkan sampai ke level yang terbawah. Dan Polda Sumatera Utara di bawah kepemimpinan beliau 1,5 tahun ini sangat signifikan. Beberapa lembaga survei sudah melakukan itu. Jadi sebelumnya tidak hanya Mas Is, ada juga lembaga survei yang lainnya yang melakukan hal yang sama terhadap kepuasan masyarakat terkait dengan layanan-layanan kepolisian yang ada di Sumatera Utara. Di awal-awal memang ya rapot merah barangkali kira-kira seperti itu. Tetapi dari rapot merah itulah terus pimpinan mengkreasikan
mempush kepada setiap jajaran untuk diterapkan strategi-strategi yang dibawa oleh pimpinan kita, yang pada akhirnya inilah kita bisa lihat bahwa berbagai macam proses penegakan hukum, pelayanan, kemudian kasus-kasus yang tadi saya sampaikan sebelumnya menyita perhatian publik itu dapat terselesaikan dengan baik. Kasus-kasus viral di masyarakat itu pun juga dapat diselesaikan dengan baik pula. Artinya memang survei yang dilakukan oleh teman-teman dari Ethos ini juga ya memang seperti itu, apa yang kita kerjakan hasilnya bisa dilihat, bisa diterima oleh masyarakat. Tentu kalau mengukur kepuasan tidak akan selalu puas, tetapi ketidakpuasan itulah yang terus kita bangun supaya masyarakat naik ke tingkat kepercayaannya, naik tingkat kepercayaannya kepada Polda Sumatera Utara. Oke, Pak Hadi, mungkin ada bocoran nih agar bisa menjadi percontohan juga nih bagi teman-teman Polri yang lain. Memang nggak boleh GR ya, tapi harus ada evaluasi. Ada PR nggak nih masih yang harus diselesaikan? Karena agar tidak menjadi sorotan masyarakat, kok kinerjanya terbaik ternyata ada PR yang belum diselesaikan. Terus kalau boleh tahu nih, ada bocoran kinerja seperti apa hingga bisa mencapai 81%? Apakah memang jam kerjanya Pak Kapolda yang sering standby sampai jam 11 malam nih, itu memicu staf-staf dan anggota Polri-nya memang jadi bekerja lebih giat? Polisi kan kerjanya 24 jam. Iya, polisi kan kerjanya 24 jam. Motonya Pak Kapolda teruslah berbuat baik, yaitu kalau strategi khusus kita menjalankan apa yang menjadi kebijakan, apa yang sudah digariskan di dalam program-program yang diusung oleh Bapak Kapolri. Kemudian ke bawah Bapak Kapolda, Kapolres, Kapolsek dan sampai unsur terbawah di jajaran kita menerapkan seperti itu aja. Kalau strategi yang lainnya saya pikir itu bagian dari rahasia ya, begitu ya. Itu pimpinan. Rahasia pimpinan ya. Kalau kerja 24 jam kita bekerja. Polisi memang 24 jam iya, gitu ya. Nggak boleh libur. Tapi kan polisi juga manusia loh Pak, punya keluarga loh. Itulah harus pintarnya kita memanage. Harus pintarnya kita dengan konsep polisi bekerja 24 jam ya kita harus pintar mengolah waktu 24 jam, mana waktu istirahat, mana waktu bekerjanya gitu. Dan jadi, untuk keluarga begitu ya? Oh iya, pastinya. Jadi masih ada PR nggak nih yang harus dikerjakan? Saya pikir tidak ada. Selama ini apa yang sudah dilakukan Polda Sumatera Utara ya silakan ditanyakan kepada masyarakat yang bisa merasakan itu. Tetapi yang jelas kami tidak berpuas diri dengan hasil-hasil yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei. Yang tadi saya bilang bahwa itu justru menjadi setiap hasil survei menjadi momen buat kita untuk terus meningkatkan kinerja kita. Pak Hadi, satu lagi, jangan mudah terpuaskan, memang itu betul ya. Untuk suatu kinerja yang profesional. Nah, ini kan setiap bulan bisa saja berubah nih Pak untuk penilaian. Ya kami serahkan kepada masyarakat terkait dengan penilaian itu. Yang penting kami terus bekerja. Apa yang sudah dilakukan oleh beberapa lembaga survei yang mengatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polda Sumatera Utara sekian puluh % dan sebagainya, itu yang tadi saya bilang menjadi momentum. Setiap kali ada hasil survei, apapun hasilnya terbaik maupun terburuk, itu jadikan momentum buat kita untuk terus meningkatkan kinerja kita. Baik, luar biasa. Untuk terus tidak berpuas diri begitu ya, nggak GR gitu ya Pak? Nggak GR. Tapi seneng boleh dong. Oh seneng ya, pasti dong. Apresiasi begitu ya, untuk kinerja. Kita berterima kasih atas apresiasi. Artinya apa yang kita lakukan, masyarakat bisa melihat dan menilainya. Terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari Ethos dan lembaga survei lainnya, kami tentu sangat berterima kasih. Artinya kami tidak tidak berpuas diri dari hasil survei, tapi pun kami juga tetap meningkatkan kinerja. Baik, pemirsa, demikian bincang hebat kita kali ini bersama Kabid Humas Polda Sumatera Utara dan juga dari lembaga survei Ethos, institut yang sudah melakukan penelitian dan survei terhadap kinerja dan mengukur kinerja kepolisian atau Polri di Sumatera Utara yang hasilnya
ternyata tingkat kepuasannya 81% merasa apresiasi dan juga puas terhadap kinerja dari Kapolda Sumatera Utara. Demikian bincang hebat untuk kali ini. Saya Bena Rangkuti dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. So, harapan kita ke depannya hasil survei ini bisa menjadi barometer untuk Kapolda-Kapolda lain, mungkin menjadi role model juga di contohnya melalui Sumatera Utara ya. Betul. Paling tidak Polda Sumut sudah memberikan yang terbaik kepada publik Sumatera Utara dan tentunya kepada publik nasional, ya, seperti disampaikan oleh Direktur Infocom saya bahwa ini akan menjadi role model untuk seluruh Polda, dan ini tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan survei-survei di setiap Polda di seluruh Indonesia. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih. Oke.